Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari perjalanannya Warijan. Dan untuk kisah kali ini berjudul Lelono Sukmo, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sejak kematian suaminya, Mbak Murti seperti kehilangan arah. Hari-harinya berubah kelam, penuh dengan tangis dan kesedihan yang dalam. Wajahnya yang dulu ceria kini terlihat sendu dan kehilangan semangat. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan akan kebersamaan mereka, dan semua itu menjadi beban yang tidak pernah lepas dari pikirannya. Saat malam tiba, dia sering terbangun sambil menyebut nama suaminya, seolah memanggilnya untuk kembali dari dunia lain. Keluarganya berusaha keras mendampinginya, mencoba mengembalikan keceriaan di wajahnya. Namun gangguan kejiwaan yang dialami Mbak Murti semakin parah. Dia mulai sering berbicara sendiri, tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas, membuat keluarganya khawatir. Beberapa orang pintar baik dari desa tempat tinggalnya ataupun dari desa lain pun angkat tangan. Mereka mengatakan bahwa kondisi Murti sangat sulit diatasi dan mungkin akan menjadi lebih buruk. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Mbak Murti menjadi topik pembicaraan di antara para tetangga dan keluarga besar. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang perempuan dengan gangguan kejiwaan bisa menjaga kehamilannya. Namun keluarga Mbak Murti terus berusaha melindungi dan menjaga kehamilan itu. Mereka membangun sebuah rasa pengertian dan kesabaran, serta memastikan Mbak Murti mendapat perawatan terbaik yang bisa mereka berikan. Setiap hari ibunya menyimpan makanan bergizi, sementara saudara-saudaranya membantunya menjalani aktivitasnya dan berusaha menciptakan suasana yang tenang dan penuh kasih sayang. Mereka juga memanggil seorang bidan untuk memeriksa kondisi kesehatan Mbak Murti secara rutin, serta meminta Mbok Pia yang merupakan seorang ahli spiritual dan juga dukun beranak untuk terus memantau kondisi Mbak Murti. Meskipun merasa khawatir, tapi bidan itu terkejut karena kehamilan tersebut berjalan dengan baik. Seakan-akan ada kekuatan yang melindungi Mbak Murti dan bayi dalam kandungannya. Namun keluarga tetap waspada. Setiap perubahan suasana hati Mbak Murti selalu mereka perhatikan dengan seksama. Mereka berharap tidak ada sesuatu yang dapat memperburuk kondisinya. Semakin lama kehamilan itu membawa sesuatu yang tidak terduga. Sebuah kedamaian yang tidak pernah mereka bayangkan mulai hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Mbak Murti yang sebelumnya sering mengalami ledakan emosi dan kebingungan tampak lebih tenang. Dia seringkali tersenyum sendiri sambil mengusap lembut perutnya, seperti berbicara dengan sang janin. Keluarganya yang melihat ada ketenangan baru di matanya, semacam harapan yang tidak pernah ada sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan keluarga perlahan-lahan menyadari bahwa kehamilan itu mungkin bukan sebuah kutukan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, bayi yang ada dalam kandungan Mbak Murti seolah membawa perubahan positif dalam hidupnya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai ancaman bagi kesehatan mental Mbak Murti, melainkan sebagai anugerah yang membawanya kembali pada ketenangan hati. Meski dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, kehamilan Mbak Murti berjalan dengan baik, tanpa masalah yang berarti. Mbak Murti pun melahirkan seorang bayi lelaki yang tampak sehat dan kuat. Kehadiran bayi itu seperti sebuah keajaiban bagi keluarganya. Mereka tidak menyangka Mbak Murti yang dalam keadaan mental yang terguncang mampu melahirkan seorang anak yang begitu normal. Bayi itu tumbuh dengan cepat, dan seiring berjalannya waktu, dia membawa sedikit sinar harapan ke dalam hidup Mbak Murti. Meskipun dia masih sering tenggelam dalam pikirannya sendiri, ada saat-saat di mana dia tersenyum ketika melihat bayinya.
Kedua orang tua Mbak Murti serta keluarganya merasa bahwa mungkin bayi itu adalah jawaban atas doa-doa mereka dan sebuah harapan baru yang bisa membawa Mbak Murti kembali pada dirinya yang dulu. Meski ada tanda-tanda perubahan kecil pada Mbak Murti yang terlihat semakin membaik dan mulai dapat diajak berkomunikasi, namun jalan menuju pemulihan penuh masih panjang. Walau terkadang Mbak Murti masih berbicara sendiri, tapi bayi lelakinya itu selalu menjadi pusat perhatian. Bukan hanya karena kesehatannya yang mengesankan, tetapi juga karena harapan yang dibawanya untuk Mbak Murti dan keluarganya. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap hari pula adalah kesempatan baru untuk sebuah permulaan yang lebih baik. Bayi lelaki yang diberi nama Rinto itu terlahir pada malam Sabtu Pahing, yang menurut Primbon Kejawen, seseorang yang lahir pada hari Sabtu Pahing akan memiliki keberuntungan besar dan akan menjadi seseorang yang linui atau sakti mandraguna. Seiring bertambahnya usia, Rinto pun menunjukkan tanda-tanda jika dia adalah seorang anak yang istimewa. Matanya yang tajam memancarkan keberanian yang luar biasa, dan langkahnya yang tegas mencerminkan keyakinan diri yang jarang terlihat pada anak seusianya. Dalam lingkungan tempat tinggalnya, Rinto tumbuh menjadi seorang anak yang berbeda dari anak-anak seusianya. Sejak berusia 5 tahun, kecerdasannya sudah melampaui apa yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang dewasa. Setiap pertanyaan yang diajukan Rinto tampak menggugah, seolah-olah dia memahami sesuatu yang tersembunyi di balik lapisan-lapisan dunia nyata. Orang-orang di sekitarnya terkesima dengan cara berpikirnya yang tajam, begitu logis namun penuh imajinasi. Bukan hanya kecerdasan Rinto yang membuatnya istimewa, keberanian dan ketenangannya dalam menghadapi situasi yang tidak lazim membuat banyak orang percaya bahwa dia memang anak yang spesial. Saat teman-temannya takut bermain di dekat pohon beringin tua yang dikenal angker di ujung desa, Rinto justru tampak tertarik dan merasa nyaman berada di sana. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah mengerti keberadaan makhluk-makhluk halus yang diyakini mendiami pohon itu. Kadang dia terlihat berbicara pelan, seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tidak kasat mata. Ketika ditanya, Rinto hanya tersenyum dan menjawab singkat dengan sebuah kata, "Mereka baik." Mata batin Rinto yang tajam pun semakin memperkuat keyakinan keluarga dan tetangga terdekatnya bahwa dia dilahirkan dengan membawa sebuah karunia. Rinto sering kali melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, seperti bayangan samar, suara-suara lembut yang berbisik di telinganya, atau firasat yang seringkali terbukti benar. Pernah suatu ketika Rinto tiba-tiba meminta neneknya untuk tidak pergi ke pasar pada hari itu dengan alasan yang tidak jelas. Neneknya yang bernama Ibu Jumina itu, meskipun mereka bingung, tapi akhirnya dia memutuskan untuk menuruti permintaan cucunya. Dan ketika siang hari tiba, mereka mendengar bahwa telah terjadi kecelakaan besar di jalan menuju pasar yang merenggut beberapa korban jiwa. Peristiwa itu pun membuat orang-orang semakin yakin akan keistimewaan Rinto. Namun dibalik semua itu, Rinto tetaplah seorang anak kecil dengan rasa ingin tahu yang besar dan jiwa yang lembut. Setiap malam sebelum tidur, ia sering mengajukan pertanyaan kepada bintang-bintang di langit, seolah mencari jawaban atas misteri-misteri yang tidak pernah habis untuk dijelajahi. Dan meskipun dia memiliki mata batin yang tajam, dalam hatinya Rinto hanya berharap bisa menjadi seperti anak-anak lainnya yang hidup bebas, bermain tanpa beban, dan mencintai dengan tulus. Baginya, keistimewaan itu adalah sesuatu yang harus dijalani dengan kesederhanaan dan keberanian. Suatu ketika saat bermain di halaman rumah bersama teman-temannya, Rinto tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memandang ke arah hutan jati yang ada di ujung desa. Dia berdiri dalam diam, seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh yang lain. Dan tiba-tiba dia berkata kepada teman-temannya untuk segera kembali ke rumah masing-masing, mengatakan bahwa ada bahaya yang akan datang. Anak-anak lain yang telah mulai melihat Rinto sebagai sosok yang berbeda pun mengikuti sarannya tanpa banyak tanya. Tidak lama setelah itu terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Kala itu angin bertiup kencang dan pohon-pohon bergoyang seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang marah.
Dan ternyata semakin suara gemuruh itu mendekat, angin puting beliung datang menyapu pepohonan dan merusak sebagian lahan pertanian di sekitar desa. Orang-orang desa terheran-heran bagaimana Rinto bisa merasakan kehadiran bahaya itu lebih awal. Sejak kejadian tersebut, Rinto semakin dipandang sebagai anak yang istimewa bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh seluruh warga desa. Selain itu, setiap kali ada orang yang mengalami masalah, Rinto seolah dapat merasakan apa yang harus dilakukannya untuk membantu. Walaupun dia masih sangat muda, tapi dia sering memberikan saran sederhana yang ternyata sangat manjur dalam menyelesaikan persoalan. Keluarga Mbak Murti pun mulai merasa bahwa kehadiran Rinto bukanlah sekedar kehadiran seorang anak biasa. Mereka merasa ada sesuatu yang lebih dalam pada diri Rinto, sebuah kekuatan batin yang membuatnya berbeda dari anak-anak lainnya. Mereka sering melihatnya duduk diam di tepi sungai, memandangi air yang mengalir dengan tatapan yang begitu dalam, seolah sedang berbicara dengan alam semesta. Ada kedamaian dan ketenangan yang terpancar dari wajahnya, sesuatu yang jarang ditemukan pada anak-anak. Di usia 5 tahun, Rinto sudah menjadi pusat perhatian, bukan karena kejenakaan atau kelucuannya, tetapi karena kewibawaannya yang tidak biasa untuk anak seusianya. Warga desa setempat pun mulai datang ke rumah Mbak Murti untuk meminta nasihat dan bantuan dari Rinto, yang seringkali memberikan jawaban yang tidak terduga namun penuh makna. Mereka percaya bahwa keberuntungan besar akan datang melalui Rinto, seorang anak dengan mata batin yang tajam yang ditakdirkan untuk hal-hal besar di masa depan. Seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti Mbak Murti pun menunjukkan kesehatannya kembali. Dan setelah kesadarannya kembali, Mbak Murti pun kembali menjalani hari-harinya sebagai seorang ibu dari anak yang tidak memiliki ayah. Mbak Murti yang awalnya meragukan dirinya sendiri sebagai seorang ibu, kini merasa bahwa anaknya adalah berkah yang luar biasa. Di balik kesedihan dan kegilaan yang pernah menyelimutinya, kini dia melihat secercah cahaya dalam sosok Rinto. Dia merasa yakin bahwa anaknya tidak hanya akan membawa keberuntungan besar bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh desa, bahkan mungkin lebih dari itu. Rinto dengan segala keistimewaannya telah menjadi harapan baru bagi semua orang yang mengenalnya. Ketika Rinto berusia 7 tahun, kehidupan yang tadinya mulai menemukan kedamaian mendadak berubah. Mbak Murti yang sempat pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan yang lebih parah. Dia seringkali berbicara sendiri, melamun dengan tatapan kosong, dan kadang menghilang selama berjam-jam, hanya untuk ditemukan berjalan tanpa arah di tengah malam. Keluarga dan para tetangganya pun mulai khawatir, dan desa yang tenang kembali dipenuhi bisik-bisik tentang kutukan yang mungkin masih membayangi Mbak Murti. Setelah mengerti akan ketidakwajaran yang terjadi pada ibunya, dengan mata batinnya yang tajam, Rinto merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata yang membuat ibunya kembali mengalami gangguan kejiwaan. Dia tahu dan sangat yakin jika gangguan yang dialami ibunya bukanlah gangguan jiwa biasa. Suatu malam ketika hujan deras mengguyur desa, Rinto duduk diam di sudut rumah, memperhatikan gerak-gerik ibunya yang tampak gelisah. Dia melihat bagaimana Mbak Murti berbicara dengan seseorang yang tidak tampak di matanya. Mbak Murti seolah-olah sedang bernegosiasi atau menolak sesuatu. Mata Rinto menyipit dan dia merasa hawa dingin menyelimuti ruangan, membawa aroma bunga melati yang samar. Dalam kesunyian malam itu, tiba-tiba saja Rinto mendengar suara lirih, halus namun jelas di telinganya. Seakan suara itu berasal dari dunia lain. Meski terdengar jauh, tapi suara itu mengandung kekuatan yang memikat dan misterius. Suara itu tentu saja memanggil nama ibunya dan mengajak ibunya untuk ikut bersama suara dari makhluk yang tidak kasat mata itu. Dengan terus menyebut nama Mbak Murti, suara itu seolah terus memaksa Mbak Murti untuk ikut bersamanya. Rinto yang segera mengerti akan apa yang terjadi pun tahu jika ada sosok makhluk gaib yang kuat yang sedang mengincar ibunya selama ini. Sosok itu berasal dari kerajaan gaib, sebuah tempat di alam lain yang tidak bisa dia lihat oleh mata biasa. Makhluk gaib itu ingin mempersunting Mbak Murti dan menjadikannya ratu di kerajaannya, serta menawarkan kehidupan yang bebas dari penderitaan dunia
Sebagai imbalannya, inilah alasan sebenarnya mengapa ibunya mengalami gangguan kejiwaan yang parah. Dengan keberanian yang dimilikinya, Rinto mendekati ibunya yang kini terlihat seperti berada dalam kondisi setengah sadar. Dengan lembut dia memegang tangan Mbak Murti dan memanggil namanya berulang kali, mencoba membangunkannya dari pengaruh gaib yang seakan mencengkeramnya. Mbak Murti pun tersentak, lalu menatap Rinto dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Di saat itu Rinto menatap lurus ke arah di mana dia merasakan kehadiran makhluk gaib itu. Mata batinnya terbuka lebar melihat sosok samar yang berdiri dengan pakaian gemerlap di sudut ruangan di antara bayangan-bayangan malam. "Aku tahu siapa Tuan, tapi ibuku bukan milikmu Tuan. Jadi aku harap Tuan jangan lagi mengganggu ibuku, karena dia tidak akan pergi ke alam tempat Tuan berasal. Pergilah dan jangan ganggu keluargaku lagi," ujar Rinto dengan suara yang tegas namun tenang. "Anak kecil yang pemberani, ternyata kau memiliki mata batin yang tajam, tetapi kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi. Ini bukan pertarungan, dapat kau menangkan bocah," balas sosok itu sambil tertawa kecil yang terdengar lembut namun menyeramkan. Perlahan-lahan dunia di sekitarnya semakin gelap dan mencekam. Namun walau begitu, Rinto tidak sedikit pun merasa takut. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia mencoba melindungi dirinya dan juga ibunya dari gangguan makhluk gaib yang semakin terus mendekat. Namun kemampuan Rinto belumlah cukup. Kekuatan dari makhluk gaib yang mengganggu ibunya terlalu besar dan terlalu kuat untuk ditaklukkan oleh seorang anak kecil, bahkan dengan keberanian dan kekuatan batin yang luar biasa seperti Rinto. Dalam ketakutannya itu, Mbak Murti memeluk erat tubuhnya sendiri, menggigil namun terlihat tetap tegar. Dan ketika kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya, sesuatu yang mengerikan pun akhirnya terjadi. Sosok penguasa kerajaan gaib yang kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dihadapi oleh Rinto muncul dengan wujud yang sangat menyeramkan di depan mereka. Makhluk itu datang dengan aura yang begitu kuat, membekukan seluruh ruangan dalam sekejap. Tubuh Rinto pun ikut gemetar hebat, namun dia tetap berdiri di samping ibunya, mencoba menahan kehadiran sosok itu dengan segala daya yang dimilikinya. Dia tahu jika makhluk itu berhasil membawa pergi ibunya, maka dia akan kehilangan ibunya selamanya. Namun kekuatan penguasa gaib itu terlalu besar untuk ditahan, dan dalam sekejap sosok itu mengulurkan tangannya yang tampak kekar dan merenggut sesuatu dari dalam diri mereka. Bersamaan dengan itu Rinto merasakan sesuatu yang dingin dan tajam menyapu tubuhnya, seolah-olah ada tangan tidak terlihat yang menariknya jauh dari dunia nyata. Dalam keadaan setengah sadar, Rinto merasa dirinya ditarik ke dalam dunia yang gelap, sebuah tempat yang asing dan penuh misteri. Hingga akhirnya bocah berusia 7 tahun itu merasakan kesadarannya mulai memudar. Sosok penguasa kerajaan gaib itu berhasil menarik Sukma Rinto bersama dengan Sukma ibunya masuk ke alam tempat makhluk itu berasal. Tubuh Rinto pun terjatuh lemas di lantai tanpa kesadaran, seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Ketika pagi tiba, Rinto ditemukan tidak sadarkan diri di samping ibunya yang juga terbaring kaku. Keduanya tidak memberikan gerakan apapun saat dipanggil atau diguncang. Sejak saat itulah Rinto menjadi bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Dia berbicara dengan nada yang tidak dimengerti tentang hal-hal yang tidak terlihat oleh orang biasa. Keluarganya bingung, tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan yang begitu drastis. Mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi, hanya merasa bahwa mereka telah kehilangan Rinto, anak yang dulu cerdas dan berani, kepada sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Orang-orang di desa semakin yakin bahwa Rinto dan ibunya telah diambil oleh kekuatan gaib. Mereka mulai menjauh, takut akan kutukan yang mungkin ikut menimpa mereka jika terlalu dekat. Keluarga yang semakin kebingungan hanya bisa berharap dan berdoa, berharap suatu hari nanti Rinto akan menemukan jalan kembali ke dunia mereka. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan itu akan sangat panjang dan penuh misteri yang tidak terjawab. Seingat Rinto, kala itu dia hendak ingin mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya yang terasa membara. Tapi tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah jiwanya ditarik keluar oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bersamaan dengan itu dia juga melihat ibunya yang juga tampak seperti kehilangan kesadaran. Dengan mata terpejam
dan wajah yang pucat. Sejak saat itu Rinto tidak lagi menjadi anak yang sama. Anak yang dulu dikenal cerdas dan bijaksana kini berubah menjadi sosok yang seringkali tidak dapat dipahami. Dia berbicara tentang hal-hal yang tidak dimengerti dan tentang dunia lain yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Beberapa orang menganggapnya sebagai anak yang kerasukan, sementara yang lain menganggap jika bocah itu sudah tidak lagi memiliki jiwa karena melihat perubahan drastis dalam dirinya. Di malam hari dia terjaga lebih lama, menatap langit dengan pandangan yang kosong. Saat keluarganya menegur, dia hanya menoleh sebentar dan kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Kadang-kadang Rinto terlihat tersenyum atau tertawa sendiri, seolah mendengar lelucon yang hanya dia yang bisa mengerti. Namun sering pula matanya tampak nanar, seakan-akan melihat sesuatu yang jauh, di luar jangkauan penglihatan manusia biasa. Keadaan ini membuat orang-orang di sekitarnya kebingungan dan takut. Beberapa orang percaya bahwa Rinto terkena kerasukan dan menjadi perantara bagi para makhluk halus yang ingin menyampaikan pesan dari alam gaib. Mereka mengatakan bahwa anak itu terlalu sering berada di tempat-tempat yang dianggap angker, dan dia diyakini telah membuka pintu ke dunia lain yang seharusnya tidak dibuka oleh manusia. Mereka menyarankan keluarganya untuk memanggil dukun atau orang pintar agar bisa mengusir makhluk gaib yang merasuki tubuh Rinto. Namun ada juga yang beranggapan lebih mengerikan. Mereka percaya bahwa jiwa Rinto telah meninggalkan tubuhnya, tersesat di suatu tempat yang jauh, dan yang tersisa hanyalah raga kosong yang menjadi tempat berdiamnya entitas lain. Setiap hari tatapan matanya yang kosong dan tingkah lakunya yang semakin aneh membuat orang-orang semakin yakin bahwa anak ini bukan lagi Rinto yang mereka kenal. Anak-anak lain mulai menjauhinya, takut tertular keanehan yang dibawanya. Bahkan orang dewasa pun mulai menghindari keluarga Rinto, takut bahwa keberadaan anak itu akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Namun bagi Rinto dunianya kini berbeda. Dia merasakan hal-hal yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Seolah-olah ada tabir yang terbuka yang memperlihatkan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari dunia lain. Dia tahu bahwa orang-orang tidak mengerti dan bahwa banyak yang takut padanya. Tapi di dalam hatinya, Rinto merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia jalani. Meski tidak seorang pun yang dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Malam itu pun menjadi titik balik yang menghantui keluarga dan desa kecil itu. Mbak Murti yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan, tiba-tiba kembali kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dia terdiam dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Matanya terbuka lebar tanpa berkedip, menatap kosong ke langit-langit. Ketika dia akhirnya bergerak, gerakannya tampak lambat dan kaku, seolah-olah jiwanya sedang terperangkap di suatu tempat yang jauh dari dunia nyata. Mbak Murti yang juga kehilangan kesadarannya pada malam itu, kini tidak lagi dapat berfungsi sebagai seorang ibu. Dia tenggelam dalam dunia yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang di sekitarnya, sama seperti Rinto. Keduanya tampak terperangkap dalam sebuah ikatan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia. Orang-orang desa awalnya percaya bahwa Rinto adalah anak yang membawa keberuntungan besar. Kini mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mulai melihatnya sebagai sosok yang dikutuk, seseorang yang telah ditarik ke dalam dunia gaib dan tidak dapat kembali lagi. Dia menjadi seperti bayangan dirinya yang dulu, berjalan tanpa arah. Seringkali duduk di sudut rumah sambil bergumam pelan tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh siapapun. Ada kalanya dia menangis tanpa suara, air matanya mengalir tanpa henti, atau tertawa sendiri seperti mendengar sesuatu yang sangat menggelikan. Orang-orang yang melihatnya merasa ngeri, merasakan ada sesuatu yang kelam menyelimuti tubuhnya. Kondisi itu membuat keluarga semakin terpuruk. Tidak hanya harus merawat Rinto yang semakin menunjukkan perilaku aneh, kini mereka juga harus menjaga Mbak Murti yang tampak semakin terasingkan dari dunia nyata. Keduanya tampak terperangkap dalam suatu ikatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Saat malam tiba, Rinto dan Mbak Murti sering terlihat duduk bersebelahan berbicara dalam bisikan-bisikan yang hanya mereka yang bisa mengerti. Dalam kesunyian itu ada sesuatu yang tampak menghubungkan mereka, seolah-olah mereka berada dalam sebuah dunia yang berbeda dari yang lainnya. Desas-desus tentang Rinto dan Mbak Murti semakin liar.
Beberapa orang mengklaim melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar rumah mereka pada malam hari. Ada juga yang mendengar suara-suara yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ada juga yang merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ketika melintasi jalan di depan rumah mereka. Serta ada yang bersumpah telah melihat sosok Mbak Murti berdiri di tengah malam, menatap kosong ke arah hutan di ujung desa, seolah menunggu sesuatu yang tidak tampak. Kehidupan di desa yang tadinya tenang menjadi penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Banyak yang menyarankan agar keluarga Rinto dan Mbak Murti mencari bantuan dari orang pintar, dukun atau kiai, siapapun yang bisa memutuskan ikatan gaib yang diduga mengikat mereka. Tapi meskipun semua cara sudah dicoba, keadaan Rinto dan Mbak Murti tidak berubah. Mereka tetap terperangkap dalam dunia mereka sendiri, jauh dari jangkauan manusia. Namun dibalik semua kegilaan yang tampak di permukaan, Rinto masih menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Meskipun ia dianggap gila, tapi di dalam dirinya ada secuil kesadaran yang masih berjuang untuk memahami apa yang telah terjadi dan berusaha untuk mencari cara membebaskan dirinya dan ibunya dari cengkraman makhluk gaib itu. Dia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, dan dalam kegilaan yang menyelimutinya ada sebuah tekad kuat yang tidak pernah padam. Dia harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan gaib itu dan membawa kembali kedamaian bagi dirinya dan keluarganya. Rinto tetap berjuang dalam dunia yang tidak bisa dipahami oleh siapapun di sekitarnya. Meski tatapan kosongnya seringkali membuat orang-orang merinding, tapi ada saat-saat di mana cahaya keberanian masih terlihat di matanya. Samar-samar tapi nyata, Rinto masih menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bahkan ketika menghadapi bayang-bayang dari dunia lain yang kini menjadi bagian dari kehidupannya. Di dalam kegilaan yang tampak menguasainya, Rinto seringkali terlihat berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan mata yang tajam, seakan menantang kegelapan untuk mendekat. Dan keberanian dalam sikapnya, keberanian yang sama seperti saat dia dulu berdiri di bawah pohon beringin tua yang dianggap angker oleh orang-orang desa. Rinto seperti memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Sebuah kebenaran yang tersembunyi di balik batas dunia ini dan yang lain. Malam-malam panjang seringkali menjadi saksi bisu perjuangan batinnya. Dia duduk di lantai kamarnya memandang ke arah sudut yang kosong sambil berbicara dengan nada yang pelan, hampir seperti berbisik. Tidak ada yang tahu pasti dengan siapa dia bicara atau apa yang dia coba sampaikan. Tetapi dalam keheningan itu ada tekad yang kuat, seolah-olah di dalam dirinya masih ada bagian kecil yang berusaha menemukan jalan keluar, mencari pintu untuk kembali ke dunia yang nyata. Rinto tidak pernah menunjukkan ketakutan, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya semakin yakin bahwa dia telah tersesat di dunia gaib. Dia tetap berjalan dengan langkah yang mantap, tetap menatap mata siapapun yang menatapnya dengan curiga atau takut. Dalam kesunyiannya ada sebuah keberanian yang tidak luntur. Keberanian seorang anak yang pernah menantang makhluk gaib dan menatap langsung dalam mata misteri dunia lain. Orang-orang desa melihatnya dengan perasaan campur aduk antara takut, kagum, dan juga bingung. Mereka tidak tahu apakah harus menjauhinya atau membantunya, apakah dia benar-benar sosok yang dikutuk atau justru seseorang yang memiliki kekuatan lebih dari yang mereka pahami. Namun bagi Rinto semua itu tidak penting. Dalam kesendiriannya, dia tetap mencari, menggali, dan berusaha memahami. Di dalam dirinya Rinto tahu bahwa dia tidak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang masih bersemayam di dalam jiwanya, sebuah cahaya kecil yang tidak pernah padam. Dia tidak menyerah pada ketakutan atau kegilaan, melainkan tetap teguh, tetap berani, seperti seorang kesatria kecil yang berjuang melawan bayang-bayang, menunggu saatnya untuk kembali ke dunia nyata. Dan meski dunia luar melihatnya dengan ketidakpastian, tapi Rinto merasa di lubuk hatinya yang terdalam bahwa perjalanannya belum berakhir. Perjalanan ini meskipun sulit dan tidak bisa dipahami, adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan membawanya pulang. Suatu hari nanti, dengan keberanian dan tekad yang masih ada di dalam dirinya. Di tengah rasa keprihatinan yang semakin membesar di kalangan tetangga dan warga desa, Mbok Pia, yang merupakan seorang wanita tua yang dikenal memiliki kemampuan spiritual dan pemahaman mendalam tentang dunia gaib, mulai merasakan iba terhadap keadaan Mbak Murti dan juga Rinto. Mbok Pia adalah sosok yang sangat dihormati di desa itu.
Dia telah membantu banyak orang dengan kemampuannya dalam membaca tanda-tanda dari alam lain dan menyembuhkan mereka yang diganggu oleh kekuatan-kekuatan tidak kasat mata. Melihat penderitaan yang menimpa ibu dan anak itu, hatinya tergerak. Dengan pemahaman yang dimilikinya, Mbok Pia memutuskan untuk bertindak. Dia mulai mempersiapkan diri dengan melakukan ritual-ritual pembersihan untuk menguatkan batinnya dan meminta perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi. Dia berdoa sepanjang malam, membakar kemenyan dan bunga melati, berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Murti dan Rinto. Dalam keheningan malam, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang, sesuatu yang mencoba bersembunyi dari pandangannya. Keesokan paginya, Mbok Pia mulai menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk perjalanannya ke alam gaib. Dia mengambil minyak kelapa yang telah dicampur dengan berbagai ramuan, bunga-bunga yang dianggap suci, serta benang merah yang diikatkan di pergelangan tangannya sebagai simbol perlindungan. Dia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, dan setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Dia harus berhadapan dengan entitas yang tidak hanya kuat, tetapi juga licik dan penuh tipu muslihat. Dengan langkah mantap, Mbok Pia mendatangi rumah Pak Parmin dan Bu Jumia untuk melihat langsung kondisi Mbak Murti dan Rinto. Di depan pintu ia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu dengan pelan. Suara ketukan itu terdengar aneh, seperti gema yang panjang di tengah keheningan pagi. Pintu dibuka perlahan oleh salah satu anggota keluarga yang tampak lelah dan cemas. Tanpa banyak bicara, mereka mempersilahkan Mbok Pia masuk. Di dalam rumah, suasananya terasa berat dan dingin. Rinto duduk di sudut ruangan, matanya menatap lurus ke arah yang tidak diketahui. Sementara Mbak Murti terbaring di lantai dengan mata terbuka lebar, tapi kosong. Mbok Pia mendekati mereka dengan hati-hati, matanya tertuju pada Rinto. Dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan itu, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang mengamati setiap gerakannya. Mbok Pia duduk bersila di depan Rinto, menutup matanya dan mulai membaca doa-doa dalam hati, memohon petunjuk. Sesaat kemudian angin berembus pelan melalui celah jendela yang tertutup, membawa aroma kemenyan yang dibakar. Mbok Pia merasakan kehadiran sesuatu, sebuah kekuatan yang besar, namun dia tetap tenang. Dia tahu bahwa ini adalah ujian bagi dirinya untuk menelusuri apa yang sebenarnya sedang menimpa ibu dan anak itu, dan mencari cara untuk membebaskan mereka dari cengkraman dunia gaib. Dengan tatapan yang tajam, Mbok Pia membuka mata, siap memulai perjalanannya ke dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, untuk menantang kekuatan yang telah merenggut jiwa ibu dan anak itu, dan berharap bahwa mereka kembali ke cahaya. Mbok Pia menarik nafas panjang, menutup matanya sejenak, dan ketika dia membuka mata lagi, tatapannya berubah. Mata tuanya yang penuh dengan pengalaman kini tampak berkilat-kilat, seolah-olah mampu menembus tirai antara dunia nyata dan dunia gaib. Dia sadar perjalanan ini akan membutuhkan seluruh kekuatan batin dan keberaniannya. Dengan tenang, Mbok Pia mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang diwariskan oleh para leluhur. Suaranya bergetar lembut, namun penuh keyakinan, menggema di ruangan yang sepi itu. Di tangannya dia menggenggam bunga melati dan kemenyan yang masih mengepul. Setiap kata yang dia ucapkan tampak menyatu dengan udara, membuat hawa dingin yang menyelimuti ruangan perlahan terasa memudar. Ada perasaan hangat yang mengalir, seolah-olah kekuatan cahaya mulai menyusup masuk, mengusir kegelapan yang telah lama bersarang di sana. Saat mantra-mantra terus mengalir, ruangan mulai bergetar pelan. Orang-orang yang berada di sekitar merasakan sesuatu yang berubah, suara angin yang berdesir, lampu minyak yang berkedip-kedip, dan bau kemenyan yang semakin pekat. Tanpa ragu, Mbok Pia menutup matanya lagi dan membiarkan jiwanya terlepas dari tubuhnya. Dia memasuki alam lain, yaitu dunia yang tidak kasat mata, tempat di mana kekuatan gaib dan roh-roh gentayangan bersemayam. Di sana dunia terasa berbeda. Udara terasa lebih dingin, penuh dengan kabut yang tebal dan suara-suara aneh yang bergaung dari segala arah. Di kejauhan dia melihat bayangan-bayangan yang bergerak, beberapa besar dan mengerikan, sementara yang lain tampak lebih kecil dengan mata yang mengintai dalam kegelapan. Tapi Mbok Pia tidak gentar. Dia melangkah maju, mengikuti instingnya yang kuat. Sebuah sosok tinggi dan gelap berdiri di tengah kabut, menunggunya. Seperti itu adalah penguasa kerajaan gaib yang telah merenggut sukma Mbak Murti dan Rinto.
Wajahnya samar-samar, tertutup kabut yang berputar di sekelilingnya. Namun mata merahnya menatap langsung ke arah Mbok Pia, penuh kemarahan dan rasa ingin tahu. "Siapakah kau? Manusia lemah, berani-beraninya kau memasuki wilayahku," ujar suara yang terdengar menggelegar seperti guntur, mengguncang kabut di sekitarnya. Perlahan-lahan kabut di sekitar mulai memudar, dan Mbok Pia bisa melihat lebih jelas di belakang sosok gelap itu. Dia melihat dua bayangan yang tampak seperti ibu dan anak, yang tidak lain adalah Mbak Murti dan Rinto. Tepat seperti dugaan Mbok Pia, kedua sukma ibu dan anak itu memang terperangkap dalam kegelapan dengan tatapan kosong yang sama seperti yang mereka miliki di dunia nyata. Karena menyadari jika kemampuannya tidak cukup untuk mengalahkan sosok makhluk gaib itu, Mbok Pia pun memilih untuk mundur. Saat itu, dia hanya ingin secepatnya pergi dari alam gaib itu untuk merencanakan sesuatu guna membebaskan sukma Mbak Murti dan juga Rinto. Setelah kembali ke dalam tubuhnya, Mbok Pia menarik nafas panjang, merasakan kekuatan spiritual yang tersisa di dalam dirinya. Suasana di ruangan itu masih terasa tegang, tapi ada kelegaan yang perlahan-lahan mengalir. Pak Parmin, Bu Jumina, dan anggota keluarga lainnya berkumpul di sekitar Mbok Pia, menunggu penjelasan atas kejadian yang baru saja mereka saksikan. Mata mereka penuh kecemasan, namun juga berharap ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mbak Murti dan juga Rinto. "Kalian harus tahu, ini bukan masalah biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini," ujar Mbok Pia dengan suara yang terdengar lemah. "Sebagian sukma Murti dan Rinto saat ini berada dalam cengkeraman makhluk gaib yang sangat kuat. Makhluk itu tidak hanya mengganggu mereka, tetapi juga telah menarik mereka ke dalam alam gaib, dunia yang tidak dapat dijangkau oleh kita, kecuali melalui jalan spiritual." Ibu Mbok Pia menjelaskan. "Lalu apa artinya itu, Mbok? Apakah mereka bisa diselamatkan?" tanya Pak Parmin dengan wajahnya yang terlihat pucat. "Bisa, tapi ini tidaklah mudah. Kekuatan yang mengikat mereka sangatlah besar dan kuat. Makhluk itu adalah penguasa di alamnya sendiri. Dan dia telah mengakui jika sebagian sukma Mbak Murti dan Rinto sebagian miliknya. Kalian mungkin sudah mendengar tentang makhluk seperti itu. Makhluk yang hidup di antara dua dunia, yang memiliki kekuatan untuk mengikat dan menguasai jiwa manusia. Itulah yang terjadi pada Murti dan juga Rinto saat ini. Jiwa mereka terperangkap dan sebagian dari mereka tidak lagi berada di sini, di dunia ini." "Apa yang harus kita lakukan, Mbok? Bagaimana cara kita membebaskan mereka?" tanya Bu Jumina dengan suaranya yang bergetar. "Kita harus melakukan lebih dari sekedar doa. Kita perlu melakukan ritual pemanggilan dan pembebasan sukma. Ini akan membutuhkan waktu, tenaga dan juga keyakinan yang kuat. Aku akan membutuhkan bantuan kalian semua untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan menyiapkan tempat untuk ritual. Tapi yang paling penting adalah keberanian dan kepercayaan kalian, karena makhluk itu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dia akan melawan dengan segala kekuatannya." Pak Parmin, Bu Jumina, dan anggota keluarga lainnya mengangguk setuju, meskipun wajah mereka masih dihiasi kekhawatiran. Malam itu mereka semua bersiap-siap untuk tugas yang besar yang ada di depan mata. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi dengan bimbingan Mbok Pia, mereka berharap bisa membawa kembali Mbak Murti dan Rinto ke dunia yang seharusnya mereka tempati, membebaskan mereka dari bayangan kegelapan yang menakutkan itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.